Puji Tuhan, Shalom Alaihim. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan kalau pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita kembali bertemu di dalam ibadah doa malam ini. Mari sebelum kita mulai ibadah kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini hingga malam hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami belajar mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami melalui pujian dan penyembahan, melalui setiap firman Tuhan yang kami akan dengarkan. Oleh sebab itu kami mohon pimpinan Tuhan untuk memimpin ibadah kami, biar kami bersungguh-sungguh di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satukan hati kami, satukan roh kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian nomor 36, Allah peduli. Jadi di dalam kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul
banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan
Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Engkau Allah yang peduli dalam hidup kami. Engkau Allah yang mengerti segala rancangan kami Tuhan. Terpuji namamu Yesus, terpuji namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang kupercaya, Allah yang setia. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Satukan hati kami Tuhan, satukan kami menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapa siap hati kami Tuhan, segarkan jiwa kami, beri kami kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Kami berserah hanya padamu Tuhan. Kami berserah hanya padamu. Engkau yang berkarya atas hidup kami, memulihkan kami, membebat setiap hati kami, memberi damai sejahtera, memberi sukacita dari surga. Kasih-Mu
kami terus berserah hanya padamu. Haleluya, 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 haleluya. Kami serahkan hidup kami, Engkau yang memimpin langkah kami, Engkau yang menyertai hidup kami, Engkau yang menolong kehidupan kami, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, dan pujilah nama-Mu Tuhan. Kita bangga memiliki Allah yang seperti Tuhan Yesus kita, yang selalu mengerti dan peduli apa yang terjadi dalam kehidupan umat-Nya. Pada malam hari ini mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati baik jam-jam ibadah yang ada, baik para pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken, penatua, para pelayan musik, pujian, penerima jemaat, kolektan, multimedia, pendoa-pendoa syafaat, seluruh pelayan Tuhan tiada yang terkecuali. Biar kiranya Tuhan terus memberkati di dalam pelayanan sesuai dengan talenta masing-masing. Kita doakan juga untuk jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, biar di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kita juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia,
kota kita tercinta Lamongan, kiranya Tuhan melawat bangsa dan kota kita, memulihkan bangsa dan kota kita, sehingga kesehatan yang ada di masa-masa pandemi ini biar terus Tuhan pulihkan, perekonomian Tuhan kembali bangkitkan ketika pandemi ini segera berlalu. Kita doakan para aparat pemerintah dari pusat sampai daerah, tenaga medis, para medis, aparat keamanan, kiranya Tuhan berkati, hidup dalam roh takut akan Tuhan, diberi hikmat marifat dari Tuhan. Kita juga berdoa untuk pilkada serentak tanggal 9 Desember nanti, kiranya Tuhan menolong, Tuhan berkati, biar berjalan dengan aman, damai, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Doa syafaat dipersilahkan Ibu Gembala untuk memimpin di dalam doa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya terus Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada malam hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Malam hari ini kami bersatu hati akan masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, terlebih dahulu ampuni segala dosa kesalahan kami yang sudah kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Kuduskan seluruh kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami layak untuk datang kepadamu, layak untuk menaikkan doa-doa kami, sehingga doa-doa syafaat yang kami naikkan tidak terhalang oleh segala kesalahan dan dosa kami. Dan Tuhan sudah menyucikan hati nurani kami yang paling dalam. Mari Tuhan, pada kesempatan ini kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPPS Shalom Lamongan ini. Kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken, penatua jemaat, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian untuk melayani Engkau sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Baik pelayan-pelayan yang melayani musik, pelayan-pelayan yang melayani pemberitaan firman-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani multimedia, juga pelayan-pelayan Tuhan yang melayani puji-pujian, yang melayani kolektan, yang melayani penerima jemaat, tim doa, semuanya Tuhan berkati, satukan, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna, biar kami saling memberikan kesempatan satu dengan yang lain untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Tuhan, mari Tuhan, biar kami saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menasihati, sehingga Tuhan pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan, pelayanan yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus, dan pelayan-pelayan-Mu yang ada dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang kami layani. Demikian juga untuk jemaat Tuhan yang ada, mulai dari kanak-kanak, anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM Youth, Tuhan, kaum wanita, kaum pria, semua Tuhan berkati, sampai mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau anugerahi dengan kekuatan iman yang teguh, memiliki iman kepada Tuhan Yesus, terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Saat-saat pandemi seperti ini, ya Tuhan, harapan kami hanya kepadamu, karena harapan kami kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Walaupun seringkali kami anak-anak-Mu sering mengecewakan Tuhan,
tetapi Engkau Tuhan yang kami sembah tidak pernah mengecewakan kami, walaupun seringkali yang terjadi dalam kehidupan kami tidak seperti yang kami harapkan, tidak seperti apa yang menjadi kemauan kami, tapi kami tahu Tuhan, di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah untuk kami yang selalu belajar setia dan mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, malam hari ini anak-anak-Mu, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan, yang bersama-sama dalam doa malam pada malam hari ini. Tuhan, Kau memberkati, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang di dalam kelemahan Tuhan sudah memberikan kekuatan, yang dalam kesusahan Tuhan sudah memberikan penghiburan, yang putus asa Tuhan sudah memberikan pengharapan, yang dalam keadaan jalan buntu Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Biarlah Tuhan terus menolong kami. Sungguh kami boleh bersyukur dan berbangga memiliki Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan dan peduli di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkaulah Yesus jaminan dalam hidup kami, dan Engkaulah Yesus adalah satu-satunya harapan kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga untuk Natal yang sudah dekat, kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Walaupun pada tahun ini kami tidak bisa merayakan Natal seperti pada tahun-tahun yang lalu, tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biar dalam Natal nanti Tuhan, Engkau tetap hadir bersama kami, bahkan terlebih Tuhan Yesus lahir dalam setiap hati kehidupan kami, tidak lagi sebagai bayi, tapi sebagai Raja yang memimpin langkah kehidupan kami, sehingga hidup kami terus diperbarui. Hidup kami benar-benar Kristus sudah lahir dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi semua orang, dapat menjadi terang-Mu, dan melalui kehidupan kami nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan, kami serahkan juga untuk pemerintahan kami yang ada. Tuhan, seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai daerah, dari mereka yang aparat pemerintah yang tertinggi sampai kepada yang rendah, Tuhan, Kau pimpin, anugerahi dengan roh yang takut kepada Tuhan, sehingga negeri kami, bangsa kami, Tuhan, dapat mengatasi pandemi ini, sehingga negeri kami, bahkan terlebih kota kami tercinta, tetap dapat mengatasi semuanya, dan masyarakat yang ada, terlebih kami anak-anak-Mu, dapat menjadi contoh dan teladan yang memiliki disiplin yang tinggi untuk mematuhi protokol kesehatan, supaya masyarakat yang ada tetap dalam keadaan yang sehat. Tuhan, biarlah kiranya kami terus mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu, sehingga COVID-19 ini cepat dilalukan, bukan saja dari kota kami, dari negeri kami, bahkan sampai ke seluruh permukaan bumi. Tuhan, singkirkan Tuhan, supaya kami dapat kembali Tuhan beraktivitas seperti semula, seperti dahulu Tuhan, sehingga kami juga dapat beribadah dengan tatap muka, dengan penuh sukacita Tuhan, seperti yang lalu-lalu. Itu kerinduan kami, tapi semua biarlah kehendak-Mu yang jadi, karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk aparat kesehatan juga Tuhan, tolong Tuhan berkati, berikan anugerah-Mu kesehatan yang ekstra, berikan hikmat-Mu, pimpinan-Mu, sehingga Tuhan aparat kesehatan baik para medis, para dokter, semua yang ada Tuhan, untuk dapat mengatasi semua, terlebih mereka yang sudah
terkapar, sudah kena COVID-19. Tuhan, biarlah Tuhan dapat diatasi, dapat disembuhkan. Dan Tuhan, kami, mereka semua yang dalam keadaan sehat, dia tetap menjaga dengan disiplin untuk taat pada protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, demikian juga untuk pilkada yang akan dilakukan serentak pada 9 Desember di seluruh negeri kami Indonesia ini. Tuhan, Kau tolong supaya semuanya, Tuhan, Engkau mengatur sedemikian rupa sehingga aman, terkendali, tidak ada kerusuhan, bahkan mereka-mereka yang tidak memecah belah bangsa kami. Tuhan, Kau hancurkan, singkirkan, biarlah negeri kami tetap aman, berikan kedamaian, kesatuan Tuhan. Dan siapapun yang terpilih, biar Tuhan memberikan roh yang takut kepada Tuhan, sehingga pemimpin kami juga takut untuk melakukan dosa. Tuhan, sehingga rakyat dapat merasakan aman, damai. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kami sebentar akan dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang menerimanya. Kami sama-sama membutuhkan urapan yang sama. Roh Kudus-Mu bekerja sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan tegas dan lugas. Dan kami yang mendengarkan, Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami akan sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga janji-janji-Mu yang indah pasti tergenapi di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Kami berdoa mengucap syukur malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Marilah kita senantiasa dipenuhkan dengan syukur, sebab Tuhan senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak kemurahan, bahkan sampai dengan malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama untuk berdoa, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk pekerjaan saudara, sebab di luar sana banyak sekali orang yang berharap dapat bekerja seperti apa yang saudara kerjakan. Bersyukurlah untuk apa yang saudara miliki. Mungkin saudara memiliki kendaraan roda 2, syukurilah itu, sebab di luar sana banyak orang juga berharap yang sama, memiliki sebuah kendaraan roda 2 yang diimpikan. Bersyukurlah dalam banyak hal, sebab itulah yang senantiasa menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Bacaan kita ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan sampai dengan ayat yang ke-18. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Demikian saya akan bacakan firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini,
menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita memang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Dalam renungan-renungan yang sudah kita dengarkan bersama, sudah disampaikan bahwa hidup itu seperti sebuah misteri yang memang kita tidak akan pernah tahu 1 jam ke depan apa yang akan terjadi, ya, 1 minggu ke depan, 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Kadang-kadang kita seperti mimpi, baru kemarin kelihatan bercengkrama dengan kita, tapi hari ini sudah tidak ada lagi. Itulah yang menjadi isian hidup dari manusia. Kalau kita memperhatikan dalam bacaan kita, mari kita perhatikan tentang bagaimana kehidupan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Yosua. Setelah Musa, hamba Tuhan itu dipanggil oleh Tuhan, artinya Musa sudah mati, maka Tuhan berfirman kepada Yosua untuk bersiap menyeberangi sungai Yordan, membawa seluruh bangsa. Ya, dikatakan di dalam ayat yang kedua. Bagaimana di situ? Pasca dari kematian Musa, Yosua memiliki sebuah tanggung jawab yang berat, yang besar, untuk membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan membawa bangsa itu menuju satu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Berjalan disertai oleh Tuhan. Berjalan dalam penyertaan Tuhan. Itu tema kita malam hari ini. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan.
kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita membutuhkan firman daripada Tuhan untuk kita dapat berjalan di tengah-tengah dunia ini sampai kepada kesudahannya. Mari kita akan perhatikan. Setelah Musa mati, Yosua mendapat panggilan khusus dari Tuhan. Namun demikian, Yosua juga diperhadapkan dengan ada banyak tantangan ke depan. Bagaimana ia harus menyeberangi Sungai Yordan, lalu setelah itu menghadapi bangsa-bangsa. Dan peristiwa yang tentu kita akan selalu ingat adalah peristiwa tentang tembok Yeriko. Bagaimana Tuhan menolong bangsa ini untuk mengalahkan kota Yeriko. Ini hal-hal yang nanti atau ke depan akan dihadapi oleh Yosua. Yosua membutuhkan Tuhan, membutuhkan penyertaan Tuhan. Sama seperti kita pun membutuhkan akan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, dalam menghadapi perjalanan hidup kita, yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah tetaplah ingat akan penyertaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi yang pertama, tetaplah mengingat akan seluruh penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang kelima dituliskan demikian, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Sama seperti aku menyertai Musa, maka aku akan menyertai engkau. Kita perhatikan sejarah perjalanan Nabi Musa, mulai dari membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Selama 40 tahun di padang gurun, ada banyak hal yang telah dikerjakan Tuhan. Bagaimana Musa disertai Tuhan terhadap apa yang terjadi di Mesir. Ya, kalau Bapak Ibu membaca ada banyak tulah, ada 10 tulah bagi Mesir. Tuhan memakai Musa dan Harun. Lalu bagaimana di padang gurun ada peristiwa air pahit di Mara. Lalu bagaimana Tuhan memberikan mereka makan daging, ya, memberikan mana juga untuk membuat roti dan seterusnya. Jadi kita bisa perhatikan bahwa jangan pernah kita melupakan akan penyertaan Tuhan. Mari kita menghayati dalam seluruh kehidupan kita betapa Tuhan sungguh baik terhadap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ulangan pasal 8, kitab Ulangan pasal 8, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-18, ini peringatan kepada bangsa Israel untuk senantiasa bersyukur kepada Allah karena segala kebaikannya. Maka Musa memberikan sebuah peringatan untuk senantiasa bersyukur. Saya akan bacakan ayat 17 dan 18 saja, demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini.
Melalui Musa, Tuhan mengingatkan untuk senantiasa bangsa Israel mengingat akan segala penyertaan Tuhan. Senantiasa bersyukur. Nanti kalau di satu negeri engkau sudah dapat menempati rumahmu dengan baik, engkau sudah dapat makan dengan kenyang, lembu sapimu bertambah banyak, perak dan emasmu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati. Tetapi tetaplah ingat akan penyertaan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa yang kita nikmati hari ini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Jangan kau katakan, oh ini karena kekuatanku, ini karena kekuasaanku, karena aku pandai, karena aku cakap, karena aku dan lain sebagainya. Tetapi katakanlah, oh, ini semua oleh anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepadaku, Tuhan memberikan hikmat kepadaku untuk aku dapat melakukan ini, mengerjakan itu dan lain sebagainya, sehingga aku berhasil sampai dengan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita dalam hidup kita berjalan dalam penyertaan Tuhan. Sebab kita tidak pernah tahu ke depan seperti apa. Maka kita membutuhkan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, tetap ingatlah akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mulai dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, maka kita tidak pernah kehabisan kata di dalam memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bangun pagi, kita sehat, bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita masih bisa menikmati makanan, minuman yang ada, bersyukur kepada Tuhan. Jadi sesungguhnya ada banyak hal yang harus kita syukuri dalam hidup kita. Oleh karena kemurahan Tuhan yang senantiasa melimpah bagi setiap kita. Yang kedua, tetap kuat dan teguhkanlah hati kita bersama dengan Tuhan. Ayat 6 demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau kita kembali kepada Yosua, tentu ada kekhawatiran tersendiri di hati Yosua. Bagaimana Tuhan, aku akan memimpin bangsa yang banyak ini, yang besar ini. Belum lagi Yosua melihat dengan mata dan kepalanya sendiri tentang apa yang diperbuat oleh orang Israel terhadap Musa, tuannya. Israel bersungut-sungut, Musa, apakah engkau membawa kami untuk kami mati di padang gurun? Musa, kami membutuhkan air, dan seterusnya. Jadi ada kekhawatiran, mungkin ada ketakutan dari Yosua melihat apa yang pernah disaksikan pada waktu sebelum Musa dipanggil Tuhan. Jangan-jangan akan juga terjadi dalam hidupnya. Namun firman Tuhan mengatakan dengan jelas, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pemahamanmu sendiri, pengalamanmu sendiri.
namun tetaplah bersandar kepadaku. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu pesan dari firman Tuhan. Kuat artinya tidak mudah goyah. Kuat itu artinya tahan. Kuat itu artinya tetap memiliki tenaga. Kita harus tetap kuat dalam iman kita. Di dalam menghadapi berbagai hal yang terjadi dalam hidup ini. Teguh itu berarti kokoh. Tidak berubah. Pengharapan kita pun tidak pernah berubah. Apapun yang hari ini mungkin sedang terjadi. Situasi yang kurang baik sekalipun. Marilah tadi kita belajar untuk bersyukur. Kita mungkin merasa, aduh pekerjaanku kok seperti ini ya. Tetapi sungguh masih banyak orang yang pengen bekerja seperti apa yang saudara kerjakan. Karena mereka belum memiliki pekerjaan. Tuhan, rumahku kok begini ya. Aku kok hanya punya sepeda motor saja toh. Ingat, ada banyak orang yang mendambakan itu apa yang saudara miliki. Sebab mereka belum memilikinya. Menguatkan hati, meneguhkan hati. Tetap mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima, ini ayat yang tidak asing bagi kita. Mari andalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada Tuhan. Mari hati kita melekat kepada Tuhan. Mari hati kita kuat dan teguh kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai andalan kita. Firman Tuhan mengatakan dengan tegas, terkutuklah kita kalau kita mengandalkan manusia. Menjadikan manusia Tuhan kecil kita. Terkutuklah kita kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Aku pandai, aku cakap, aku bisa, aku mampu. Terkutuklah engkau ketika hatimu menjauh daripada Tuhan. Sebab kita adalah buatan Tuhan. Siapakah kita? Oleh karena itu, saudara, dalam menghadapi dan berjalan dalam hidup kita ke depan. Yang kedua, tetap kuatkan dan teguhkan hati kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, renungkan, perkatakan firman, dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-8 dituliskan demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8 dituliskan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan siang dan malam, agar engkau bertindak hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan. Kita sudah mengerti firman Tuhan. Setiap saat kita belajar firman Allah, baik secara pribadi, merenungkan secara pribadi, baik dalam kelompok kecil maupun dalam ibadah-ibadah kita. Lalu bagaimana
dalam hidup kita setelah kita mengetahui akan firman Tuhan, maka yang harus kita kerjakan adalah melakukan firman Tuhan. Mengerjakan dalam hidup kita. Firmanlah yang akan menjadi sumber hukum kita. Bukankah sudah diberikan Taurat? Ada 10 hukum yang sudah mengatur hubungan dengan Tuhan dan sesama. Lalu ada 2 hukum kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mengasihi Allah segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita, serta mengasihi sesama kita. Dan Mazmur menuliskan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita membutuhkan terang dari firman Tuhan, agar jalan kita ke depan tidak melenceng, tetapi tetap ada dalam penerangan Tuhan. Lurus ke depan, memandang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita malam hari ini, marilah sama seperti Yosua dipanggil oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel yang besar menyeberangi Yordan menuju tanah Kanaan. Dalam hidup kita pun sedang berjalan di dalam kehidupan kita. Maka yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Maka yang pertama, ingatlah senantiasa akan penyertaan Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Tetap kuat dan teguhkanlah hati dan iman kita dalam Tuhan. Yang ketiga, renungkan, kerjakan firman Tuhan. Sebab firman itu pelita dalam hidup kita. Sehingga jalan kita, perjalanan hidup kita beruntung di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan. Kami memang tidak pernah tahu apa yang ada di depan kami. Namun di dalam Tuhan, kami beroleh kemurahan, perlindungan dan pertolongan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dalam hidup kami senantiasa disertai Tuhan. Biar kami senantiasa mengingat akan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan kuatkan dan teguhkanlah hati kami, agar kami tetap berharap dan mengandalkan Engkau saja. Biar hidup kami adalah hidup yang melakukan akan kebenaran firman, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, namun kami tetap lurus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuntun hidup kami ya Tuhan, penuhkan kami dalam pimpinan kuasa Roh-Mu. Memberkati kami bersama, baik kami yang berdoa di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Maupun juga mereka yang mendengarkan siaran ini dimanapun berada. Damai dan sejahtera dari Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami akhiri dalam ibadah doa malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini. Kita akan bertemu lagi besok hari Selasa dalam ibadah doa malam secara live streaming pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati.